Mas sempat disampaikan dulu tidak asal susunya didapat dari mana Mas? Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya Mas? Susu asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak ada di. Ya. Seharusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu tidak boleh dilakukan. Itu norak. Sweet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, gue mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like. Semoga kawan-kawan semua dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke guys, di kesempatan kali ini gue akan menyajikan video-video parodi komedi tentang Gibran. Yang paling terbaru adalah ketika Gibran dipanggil oleh Bawaslu dan banyak kejadian unik yang lainnya. Oke guys, daripada berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Gas. Dan klarifikasi yang ditanyakan oleh Bawaslu disebutkan kan ada klaim temuan baru yang Apa aja? yang dikonfirmasi yang Pergub tadi. Ditanyain pasal-pasal nggak mas? Sama pergub-pergub gitu ditanyain nggak mas? Ditanyain nggak mas? Ada apa dengan Bawaslu? Kemarin mengaku menemukan fakta baru soal bagi-bagi susu di Car Free Day. Setelah Gibran datang, kok kesannya jadi lembek. Di sini lagi-lagi kita seolah-olah dibodoh-bodohi oleh mereka. Yaitu mulai dari Gibran merasa diri tidak bersalah soal bagi-bagi susu gratis, sampai Bawaslu memanggil Gibran bukan memberikan sanksi, tetapi lebih mengklarifikasi persoalan itu. Ya, di sini saya melihat pemanggilan Gibran ke kantor Bawaslu agar terlihat mereka itu tegas. Padahal aslinya mana berani mereka lawan anak Pak Lurah. Prabowo Gibran ini pasangan yang kompak melanggar aturan dari KPU ya, dari batas usia aja dia udah melanggar kedua-duanya. Prabowo itu lebih 2 tahun, Gibran itu lebih 5 tahun ya, dari ketetapan KPU nih ya, dia udah melanggar nih, udah nggak sesuai kayak gitu ya, dari kriteria yang ditentuin nih ya. Kalau misal gua milih gitu, kandidat-kandidat yang lain ya pasti gua antara 2, 1 sama 3 aja gitu kan, gitu aja sih ya, karena memang itu udah melanggar ya, menurut gue itu contoh yang tidak baik menurut gue ya, pemimpin yang melanggar ya, di awalnya aja dia udah mencalonkan dengan melanggar hal sepele, dari segi umur aja udah melanggar ya, buat apa gitu gue pilih kayak gitu kan. Nah itu sih. Nah dari segi Gibran nih, Gibran ini masih menurut gue masih keluarga dari Jokowi. Gue pengen ada generasi yang bisa meneruskan Indonesia ini yang lebih maju gitu, bukan maju keluarganya kayak gitu kan. Itu salah ya, dari segi ekonomi ya, teknologi, dari semuanya lah kayak gitu ya. Ini kan Gibran ini ia masih anggota keluarga dari Jokowi ini gitu kan, otomatis ada sosok Jokowi di sini loh. Gue pengen ada perubahan di sini ya, dan Gibran ini belum pantas buat jadi pemimpin, wakil pemimpin pun nggak pantas menurut gue ya. Selain ngomongnya ngawur gitu kan, ngalor ngidul gitu, dan asal bunyi gitu loh, asbun gitu loh. Itu menurut gua udah, wah ini kok ngaco kayak gitu ya, pemimpin yang ngaco menurut gua. Ini pandangan gua ya guys, jadi kalian berhak memilih juga kayak gitu kan, karena memang harus dilihat dulu nih ya kan, asal usulnya presiden ini munculnya dari mana, calon presiden ini munculnya dari mana. Nah itu loh, rekam jejaknya kita harus pelajari benar-benar kayak gitu, karena menentukan Indonesia nih. Sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya Mas ya? Susu yang ketika di lokasi itu sebelumnya kan sempat disebutkan. Akhirnya Gibran datang ke kantor Bawaslu, memenuhi undangan Bawaslu untuk memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi tanggal 3 Desember 2023 yang lalu pada saat Car Free Day di Jakarta. Saat itu kan Gibran bagi-bagi susu gratis. Nah, Gibran mengatakan bahwa itu tidak ada kegiatan politik. Jadi
Jadi kan aneh juga ketika di masa kampanye Gibran melakukan bagi-bagi susu gratis, tapi dibilang itu tidak ada kegiatan politik. Apakah kegiatan politik di mata Gibran cuma sebatas pidato kampanye gitu atau debat atau apa? Entahlah. Dan yang lebih anehnya lagi, ketika ditanya, wartawan menanyakan dari mana susunya, itu asalnya dari mana, kok Gibran lantas tiba-tiba terdiam dan menghentikan wawancara. Oh, ada apa? Kok sampai segitunya? Kira-kira dari mana ya susunya? Salam. Hingga saat ini, Bawaslu masih menunggu kehadiran Gibran untuk dimintai keterangan terkait bagi-bagi susu di CFD. Buntut dari hal ini adalah TKM Prabowo Gibran melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP karena dinilai tidak profesional. Ketidakprofesionalan ini akibat adanya tipu di tanggal pemanggilan dan kasus yang dinilai sudah kadaluarsa. Waduh, kok malah balik dilaporin ya? Yuk kita bahas. Soal salah ketik atau tipu. Emang Bawaslu ini bisa dibilang tidak profesional. Tapi kalau alasannya karena kasus yang kadaluarsa, kayaknya kurang masuk akal nih. Benar, waktu penindaklanjutan cuma bisa 7 hari sejak kasus diketahui. Tapi apa ada aturan tentang waktu penyelesaian kasusnya? Orang-orang yang terkait kasus itu aja nggak datang-datang pada saat dipanggil. Gimana bisa selesai cepat? Gimana nih menurut kalian guys? Podium aja, kan sampai hari ini nggak jelas itu sebenarnya boleh nggak tuh orang meninggalkan podium. Dia intimidatif loh mas. Setiap kali dia bicara misalnya ke Caimin, dia jalan deketin Caimin. Dia mau ngomong sama Prof Mahfud, dia jalan deketin Prof Mahfud sambil menghilangkan waktu ya. Iya, terus dia maju ke depan. Itu boleh nggak sebetulnya ninggalin podium? Sampai hari ini pun nggak ada kejelasan. Kalau memang tidak boleh dan moderator diam aja dan KPU diam aja. Kalau anak presiden boleh-boleh aja dong, Mas. Gak bisa dong. Kita kan gak melihat dia sebagai anak presiden. Itu sama aja. Anda ini ketika MU dapat penalti, lu protes. Ini MU, klub istimewa, bro. Presiden kita kan baik. Baik. Oke guys, gue juga sebenarnya aneh juga ya sama kasus bagi-bagi susu gratis yang memang sudah lama ya. Itu kasusnya waktu itu banyak perdebatan karena yang disalahin itu kalau nggak salah camatnya atau gubernurnya gitu. Tadi kan Mbak itu kan bilang untuk proses tindak lanjutnya itu 7 hari ya. Nah, terus memang untuk apa sih? Kalau sekarang kan dibilang katanya sudah kadaluarsa, berarti kan memang udah lebih dari 7 hari loh. Terus yang gue aneh tuh waktu dulu yang waktu kejadian itu kok malah nggak diproses gitu, terus baru sekarang gitu, ada apa cuma mau naikin elektabilitas aja gitu, jadi maksudnya tuh hanya buat sandiwara aja gitu. Tapi ya entahlah. Oke guys, ini ada satu video unik sih ya, soalnya beliau itu mengkritik tentang jogetnya Pak Prabowo. Jadi intinya adalah joget versus gagasan. Mari kita saksikan videonya. Kita ini mencari pemimpin, mencari orang yang berpikir, mencari orang yang punya agenda. Agendanya itu mesti serba menyejahterakan rakyat, mesti serba tertuju kepada usaha, mewujudkan gagasan yang merupakan mandat konstitusi. Apakah menari itu mandat konstitusi, Bung? Adakah pasal-pasal konstitusi yang mengatakan bahwa pemimpin itu harus menari? Tidak, Bung, tidak ada. Itu bukan mandat konstitusi. Lalu menari dipakai sebagai cara. Kalau
diejek, oh menari saja. Loh, kalau diejek dijawab, kalian jangan mengejek. Agenda saya itu ini. Agenda begini, dan ini memiliki visibility untuk diwujudkan. Ini memiliki kemungkinan besar untuk diwujudkan dalam tatanan kehidupan, diwujudkan dalam birokrasi pemerintahan. Ngomongnya begitu, karena kita berbicara tentang calon pemimpin masa depan, pemimpin yang bakal memimpin. Ya kalau bakal memimpin kok joget itu loh, Bung. Terus joget itu dianggap sebagai gambaran dari sukacita, dari kesenangan. Lalu Gibran bertanya, apa salahnya senang? Apa salahnya sukacita? Apa salahnya gembira? Apalah salahnya happy? Pertanyaan itu pertanyaan salah, Bung. Pertanyaan itu salah. Apa salahnya gembira? Lu gembira tidak salah, tapi apakah kau tahu, Bran? Apakah kau tahu bahwa yang sedang kita perjuangkan, yang sedang kita perdebatkan adalah gagasan. Seperti yang dikatakan Bapak ini, ada benarnya juga. Jadi yang diperjuangkan adalah gagasan, bukan jogetnya. Udah gitu Bapak ini menyinggung dari pasal-pasal konstitusi yang mengatur joget gitu. Kalau menurut gue sih ya nggak ada lah Pak. Oke guys, ada satu lagi video ini. Ya kita tahulah program unggulannya dari pasangan Prabowo Gibran adalah makan gratis. Ini ada parodi komedi dari satu netizen. Mari kita saksikan videonya. Prabowo akan beri 82,9 juta rakyat makan siang gratis dan bantuan gizi. Oke. Realistis or not? Pokoknya untuk ke masyarakat umum itu gimana sih? Lu dirimu ngeliat kayak gini? Nggak masuk akal. Kenapa? Berarti tujuannya dia memperbesar industri catering apa gimana? Wuih! Istana Negara aja punya catering khusus untuk mensuplai makanan ke sana. Nggak semua vendor loh bisa supply. Karena kenapa? Lu tahu sendiri pemerintah kita kalau bayar vendor tuh berapa bulan. Kalau misalkan mau ngasih subsidi untuk ibu hamil dan menyusui itu benar. Tapi apakah ibu hamil dan menyusui cuma makan pas makan siang? Berarti harusnya bukan makan siang yang disubsidi, tapi supply-nya disubsidi. Sehingga narasinya salah. Jangan-jangan makan siang gratis itu cuma gimmick. Karena programnya aneh cuy. Yang pertama itu. Yang kedua, subsidinya dari mana? Dana APBN. Alokasinya dari pendidikan. Itu loh yang aneh. Dari dana Berarti pendidikan? kan posnya berasal dari dana subsidi pendidikan. Iya. 400 triliun itu sepertiga dari APBN pendidikan. Nah, sekarang kompetensinya belum merata, pendidikannya masih timpang, kasih makannya sama. Jadi yang diratakan adalah gizinya. Gizi makan. Aduh. Ya betul sih untuk pemerataan. Tapi yang diratakan itu gizi makannya. Anjir. Bagus. Kreatif nih netizen ini guys. Oke guys, ada satu video lagi ini tentang parodi komedi juga ya. Ya, ini menceritakan tentang seorang yang sangat fanatik terhadap pilihannya gitu. Kita saksikan videonya. Apakah Bapak Prabowo dan Mas Gibran berpeluang menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024? Ya udah pastilah. Kenapa bilang? Karena mereka sudah ditetapkan menjadi calon presiden oleh KPU. Kecuali kalau kalian bilang Mario Teguh. Nggak masuk daftar KPU. Sampai mampus pun kalian cari di surat suara namanya nggak akan ada. Apalagi pendukungnya Bapak Prabowo ini. Ku tengok banyak kali yang fanatik. Iya, ada satu orang, bapak-bapak ini. Saking fanatiknya dia dengan capres nomor 2 ini, setiap hari di rumah, siaran TV-nya nggak pernah ganti. Selalu channel nomor 2. Kalau misalnya istrinya mau nonton channel Indosiar nomor 1, dilarang. Nomor berapa itu kau bikin itu mah? Indosiar Pak biasa nomor 1, ganti. Harus nomor 2. Datang anaknya contohnya kan,
mau nonton MNC TV, mau nonton Upin Ipin. Nonton apa kamu nak? Biasa Pak, Upin Ipin. Ganti nomor 2. Saking fanatiknya. Dua biar tahu kalian pas pembagian rapor anaknya, ya kan? Serang kelila anaknya ini kan pulang, Pak, aku juara Pak, juara Pak. Udah ngambil rapor kau rupanya? Udah Pak, juara berapa kau? Juara 1 lah Pak. Anak siapa dulu, anak bapak? Apa kau bilang? Juara 1. Sekarang kau kembali ke sekolah, bilang sama ibumu, ganti Bu jadi juara 2. Apanya bapak ini? Kok gak senang juara 1 bapak? Yang penting nomor 2. Jangan nomor 1. Itulah saking fanatiknya. Dan ada lagi pengalaman yang lebih lucu lagi biar tahu kalian. Setiap ke rumah makan kawan ini, bapak ini selalu dipilihnya meja nomor 2. Kalau nggak meja nomor 2 nggak mau makan. Satu ketika kita makan lah dia kan, berdiri aja lah di depan itu karena memang agak penuh kan. Pak silakan masuk aja Pak, silakan duduk aja Pak, langsung pesan makanannya. Nanti aja lah dulu katanya gitu. Kenapa rupanya Pak? Meja nomor 2 masih terisi. Masih ada ini Pak, masih ada nih Pak, di bangku meja nomor 3 aja katanya gitu kan. Enggak, aku tunggu yang nomor 2. Tapi mau nggak mau karena kelaparan kan, didudukinya lah meja nomor 3 ini. Ya kan? Tapi dipanggilnya pelayan. Mas, sini dulu. Ya Pak, ada yang bisa dibantu. Kau tengok dulu itu, Kau tukar dulu nomor ini sama nomor meja yang itu. Yang nomor 2 bikin ke sini, yang nomor 3 pindahkan ke sana. Sampai segitunya. Apalagi Bapak Prabowo ini satu-satunya calon presiden yang sudah gagal 2 kali. Itu artinya apa? Kalian tahu kan? Ada pepatah yang mengatakan kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Jadi yang sukses adalah orang yang pernah gagal jadi presiden. Dan aku curiga dan sedikit yakin ini Bapak Prabowo akan jadi presiden. Karena apa? Karena dia satu-satunya capres yang pernah gagal mencalonkan diri. Yang lain belum punya pengalaman. Dan pengalaman gagalnya hanya satu faktornya, faktor Jokowi. Kalau bukan Bapak Jokowi lawan Prabowo, putaran pertama sudah menang. Aduh, dasar koplak. Jadi pengalaman itu malah yang gagal. Pengalaman yang gagal maka akan sukses, kata beliau. Unik juga sih. Oke guys, untuk video penutup ini ada netizen yang mengajak Gibran untuk berani tampil live di TikTok, karena yang kita ketahui kan Pak Anies udah, Pak Mahfud juga udah, terus Pak Ganjar juga sedang dalam proses. Nah ini dari Pak Prabowo atau Gibran, tapi netizen yang ini dia minta Gibran gitu untuk berani tampil live di TikTok. Nah mudah-mudahan didengar ya, kayaknya seru juga sih kalau misalkan Gibran itu tampil di TikTok. Kita mau lihat seperti apa gitu. Oke guys, mari kita saksikan videonya. Sekarang era digital, jelas bukan hilirisasi digital. Selama 4 tahun kuliah di bagian IT nggak ada hilirisasi digital, adanya digitalisasi, memanfaatkan media untuk berkampanye. Kan yang pusing lu sendiri jadi kedebak-kedebuk ikut-ikutan live TikTok. 03 udah mulai deklarasi Mahfud MD ini akun TikTok saya. Ganjar OTW live TikTok. Cuman gara-gara Anies Baswedan di TikTok berdiskusi sama pendukung-pendukungnya, karena apa? Nggak dikasih kampanye offline. Gue bilang juga apa? Lu pusing-pusing bikin spanduk banyak-banyak, lu pusing-pusing bikin banner banyak-banyak, ngotor-ngotorin jalanan, banyak-banyakin tim sukses nutupin kesalahan sini, nutupin kesalahan sono, elektabilitas surveinya ditinggi-tinggiin, tapi kalah sama cuman live TikTok. Kan sayang-sayang duitnya, ya kan? Mendingan tuh duit dikasih fakir miskin, dibikin masjid kek, kan banyak itu duit. Sekarang kalau udah kayak gini siapa yang rugi? Lulu juga. Sekarang tinggal paslon 02 nih yang belum live TikTok.
Yang pertanyaan gua, kalau dia live TikTok nih, yang mau diobrolin apa? Diskusi apa? Toh yang lulusan S2 nanya tentang lowongan kerja susah aja nggak dijawab, malah disuruh buka usaha. Nggak ada jawabannya, malah disuruh usaha. Ini mau live, live-nya berdiskusi. Apa yang mau diskusiin? Yang ada komentar lu nggak dibaca sama dia. Makanya entong aneh-aneh, udah kelakuan netral aja, netral ngapa sih? Seperti itu guys. Jadi netizen ini benar-benar ingin menantang Gibran gitu untuk tampil live di TikTok. Ya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan nggak seperti yang dia bicarakan kan. Maksudnya narasinya itu udah kemana-mana gitu. Ya intinya kalau bisa ya diterima aja gitu. Gue juga sebenarnya pengen nonton. Mudah-mudahan BKN-nya bisa mendengar ya, aspirasi dari rakyat ini. Mudah-mudahan bisa untuk join live di TikTok. Dan satu lagi guys, gue cuma mau mengingatkan aja seperti tadi ya, satu netizen menceritakan tentang kefanatikan. Ya betul sih ya, gue bilang. Jadi kita kalau untuk mendukung gitu, ya sah-sah aja, boleh-boleh aja, cuman jangan terlalu fanatik. Ya nanti seperti yang diceritain sama netizen tersebut kan, jadi ya semuanya berubah gitu, 360 derajat tuh semua berubah. Oke guys, terima kasih sudah menonton, semoga kawan-kawan semua terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Tetapi bukannya begitu, kau malah marah sampai lupa waktu. Tak balas ku punya pesan, jujur ku sayang kau membingungkan. Ku cuma butuh sedikit sandal.